Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadli Iskandar, saya dari kelas 11 RPL 2 di SMK Taruna Depok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan. Nah, ini saya akan mengerjakan tugas membuat looping, membuat video looping dan penerapannya dalam pembuatan web. Nah, oke. Di sini saya sudah membuat, di sini juga pengertiannya menurut Wikipedia. Dan sumber-sumber lainnya adalah perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Nah, jadi misalnya nih kita kan bikin data nih, datanya sama 100 kali, nggak mau kan kita ngetik, atau misalnya datanya banyak. Nah, kalau misalnya datanya 5, 10 itu masih bisa lah diketik. Nah, ini kalau datanya 100 kita mau ngetik semuanya, ya pasti kita pasti ngetik tapi pasti capek juga. Nah, makanya dipermudah dengan fungsi looping. Nah, PHP ini mempunyai 4 jenis perulangan yang bisa digunakan, yaitu for, while, do while, dan for each. Nah, ada dua macam perulangan dalam pemrograman PHP, yaitu counted loop dan uncounted loop. Nah, kalau counted loop itu contohnya dia udah jelas, misalnya dia sampai 5, sampai misalnya kalau udah batasnya 5, 5. Nah, kalau uncounted loop ini dia tidak diketahui batasnya, misalnya banyak, misalnya 1000 atau lain-lain. Kalau misalnya dia belum sampai 1000 ya sama for sama while juga pasti belum. Nah, kalau counted loop dia itu for. Jadi misalnya dia 5. Kalau di for itu kan kondisinya misalnya banyak. Misalnya dia 5. Nah, udah 5. Atau contoh lebih jelasnya kayak gini, misalnya kalau for itu diibaratkan misalnya main bola 90 menit. Nah, udah tuh selama 90 menit. Jadi dia main bola selama 10 menit. Atau misalnya contohnya nih kalau selanjutnya contoh uncounted loop, misalnya Anda berlari misalnya 100 kali. Nah, itu kan nggak tahu waktunya berapa. Misalnya mohon maaf, atau misalnya contohnya kayak gini dah yang lebih simpelnya, misalnya Anda lari misalnya sampai 10 menit, kan lama banget tuh. Atau misalnya sampai sampai misalnya udah mencukupi lah kondisinya. Kalau uncounted loop itu dia kondisinya sampai mencukupi, sampai true. Kalau false dia masih terus. Nah, kalau counted loop dia udah ketahuan nih, contohnya apa ya, misalnya main bola 90 menit. Nah, itu maka 90 menit terus lanjut. Nah, kalau counted loop misalnya dia lari 10, lari lapangan bola kan belum tentu tuh bisa sampai 10 menit. Jadi dia 10, misal kalau 90 menit atau 10 menit dia masih terus sampai 10. Nah, kayak gitu kurang lebih contohnya. Nah, misalnya di sini saya akan praktekkan for. Misalnya di sini saya bikin 10, saya pakai echo, pakai paragraf HTML. Baik. Nah, sini ya saya ketikkan aja i localhost belajar PHP looping. Nah, kayak gini nih muncul. Misalnya ada berapa, misalnya di sini saya tulis lorem. Nah, di sini kan pengennya 10 semua nih tampilnya. Nah, bisa satu tapi yang itu hilang. Nah, biar gak repot, biar simple ya, jadi sama nih, satu lorem sampai 10 lorem, atau misalnya ikat. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Nah, misalnya di sini array, pakai array tapi kondisinya masih for, loopingnya masih pakai for. Misalnya coba sini array. Nah, array misalnya di sini variabel terlebih dahulu, misalnya data personal, misalnya nama nama motor. Contohnya misalnya di sini array, misalnya di sini bit, misalnya di sini bit, habis itu Mio, habis itu Ninja, habis itu Vario, habis itu Suzuki atau geser 150. Nah, sini sebenarnya bisa kita manggil nama motor
Nah, di echo aja. Ini di echo. Nah, di sini karena kita mau nampilin semuanya, karena misalnya kalau kita tampilin langsung pakai echo itu pasti error. Coba ya. Nah, iya error. Kecuali pakai Vardam atau Prener atau lain selain dari echo. Nah, itu beda. Dia akan menampilkan informasi detail-detailnya. Nah, makanya biar bisa pakai echo ya kita tampilin. Di sini count nama motor. Nah, sini ya tinggal panggil aja echo. Sini nama motor kurung i. Nah, misalnya di sini saya copy, saya ganti kayak gini. Nah, masih error nih, tapi dia tampilinnya udah 5. Nah, biar ketampil semuanya. Nah, kayak gini nih jadinya. Nah, misalnya di sini saya mau pakai HTML juga, misalnya p. Nah, kayak gini nih. Kayak gini jadinya. Misalnya di sini echo data echo H1 kasih. Nah, di sini saya kasih CSS. Teks lainnya center. Nah, jadi data motor. Nah, jadi kayak gini data motor. Ini spasi saja. Nah, bit mio nia. Nah, di sini kita pengen tahu jumlahnya juga, bisa langsung aja di bawahnya count nama motor. Atau misalnya di bawahnya echo count. Coba. Nah, 5 betul nih muncul. Cuma kan ya kita nggak mau juga, kita bikin aja di bawahnya. Nah, 5 nih munculnya. Nah, tapi kita misalnya pengen nampilinnya itu di bawah, ya sudah, kasih saja BR breakroll. Bukan itu array, jadi jumlahnya gini, kita bikin aja. Nah, di sini ada tombolnya nih. Jadi biar dia jadi string, dia malah cetak. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi intinya, nah baru di sini kita kasih p.
Jadi biar dia tidak error. Nah, jadi semua motor di atas berjumlah 5. Atau misalnya tidak perlu dikasih tag P juga, biar aja. Nah, semua dikasih P aja berarti. Nah, jadi semua motor di atas berjumlah 5. Nah, betul, dalam range 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti ini mod contoh array, contoh for. Nah, sini sekarang while. Misalnya di sini bikin variabel dulu angka. Nah, misalnya di sini angka 1 while. Nah, misalnya di sini angka 1 sampai 10 misalnya. Misalnya di sini saya evo angka coba lihat hasilnya. Nah, jadi panjang banget nih sampai kondisi yang tidak ditentukan nih. Nah, lalu angka plus kayak gitu tuh, localhost belajar looping. Nah, kayak gini nih baru jadi kita harus kasih plus dulu. Nah, kalau kayak tadi kan dia while itu beda sama for. Jadi kalau for itu kita kasih tahu dulu berapa. Nah, kalau while dia terus saja selama belum dikasih tahu berapa, nah dia bakal terus. Jadi misalnya datanya banyak nih, nah itu bisa pakai while, juga bisa pakai for, atau juga for each juga bisa. Jadi bisa sebanyak-banyaknya buat datanya. Misalnya di sini saya bikin contoh, di sini saya pakai kalimat dah. Oke. Misalnya di sini saya pakai kalimat ke titik 2. Nah, tapi di sini saya pengen ke bawah, yaitu bisa pakai tag HTML yaitu P. Jadi kan karena dia sifat displaynya. Nah, jadi kalimat ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, oke. Atau misal 10 doang, 20. Nah, dia ke 19 doang nih, sama nih. Jadi dia udah 10 langsung, 20 langsung. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kayak gitu contoh arraynya. Jadi ya tinggal dipanggil variabelnya, tulis kalimatnya atau angkanya. Nah, barulah. Nah, oke. Ini bisa juga kok kalau kita kasih min. Tandanya dibalik. Coba lihat tandanya tadi gimana. Ya udah, tandanya kita balik. Lama banget. Localhost belajar PP looping PP kosong nih. Jadi yang ada malah satu lebih besar. Plus. Nah, oke, kurang lebihnya seperti ini contoh dari while. Nah, sekarang do while. Nah, misalnya di sini saya tetap bikin variabelnya. Misalnya di sini saya bikin number. Nah, di sini saya bikin 5. Nah, di sini saya bikin number 5. Nah, di sini saya tetap bikin saja. Coba lihat hasilnya. Unfindable variable A, jadi nggak ada tuh. Nah, kita pindahin aja. Nah, ini
fungsinya while sudah. Mohon maaf. Nah, tolong ke local hostnya aja. Sorry nge-lag. Misalnya di sini localhost, nah ini kenapa lagi? Ini rada nge-lag. Assalamualaikum, mohon maaf. Tadi jaringannya nge-lag banget, lama banget localhostnya. Terus dibuka. Nah ya, jadi banyak banget nih. Terus sampai 5, terus 5. Nah, ini nge-lag nih. Wah. Nah, di sini saya kasih string aja. Localhost. Panjang banget nih. 5 terus. Nah, oke. Oke, mohon maaf karena di sini saya juga rada-rada lupa. Nah, di sini saya lupa bikin number plus. Jadi dia maksimal gitu. Jadi biar dia tuh udah tahu kondisinya tuh selama 5. Nah, baru kan muncul. Nah, jadi kan kayaknya sama aja ya. Biar lebih jelas aja. Nah, iya. Karena tadi tuh dia kan belum di plus nih. Artinya dia terus. Jadi 5. Nah, selama dia belum diberhentikan ya belum. Nah, misalnya di sini saya bikin kasusnya lah. Misalnya di sini saya bikin oke, saya bikin juga. Oke, di sini sekarang angkanya ke berapa? Oke, gini kita pakai P aja. P. Kayak gini. Misalnya di sini saya akan mencoba tandanya saya terbalikan. Nah, di sini banyak banget lagi nih. Nah, di sini karena tandanya, nah, misalnya saya balik aja localhost looping. Nah, jadi malah 5 nih. Oke. Ini ya, penting kita hapus plusin aja. Jadi kayak gini hasilnya. Kalau misalnya numbernya 1, nah dari angka 1 nih, tanda tanya dia dihapus saja. Misalnya di sini saya balik aja 10, nah berarti saya min.
Sekarang angkanya ke berapa? 20. Coba kalau saya balik tandanya, sekarang angkanya ke 1. Kalau misalnya 20, nah kayak gini, tapi dia jadi maju. Nah di sini saya padahal mau bikin mundur, ada lama juga. Nah jadi kayak gini nih hasilnya. Nah jadi dari 20 sampai 10, nah ini dikurang. Kalau misalnya dia kayak gini nih jadinya, ini biarin aja. Nah, jadi 20, jadi kita mundurin nih dari 10 sampai 20. Nah, misalnya coba di sini saya mau nyoba aja, kalau error mohon maaf. Nah jadi kayak gini hasil, jadi 20 sama 10. Nah sini saya coba 2, kok tidak bisa ternyata. Oke, jadi kayak gini. Atau misalnya sampai 1, saya coba semua. Nah ya kayak gini, kayak gini. Oke, selanjutnya itu for each. Oke, misalnya di sini each. Nah sebelum saya bikin for each, nah saya array dulu. Saya bikin array dulu, misalnya array map. Sini saya buat variabel namanya apa ya? Blog. Misalnya di sini saya buat blog. Misalnya di sini ID-nya nih sama dengan, misalnya di sini tuh 1, saya isi atau pakai integer aja. Nah sini saya bikin nama blog. Nama blognya misalnya di sini looping. Nah sini buat nah sini pembuatnya misalnya patan. Nah udah nih terakhir, karena dia terakhir ya tidak bisa, tapi harus ada kutip. Nah kita manggilinnya cukup dengan, nah di sini ya key-nya kita hapus dulu. Misalnya di sini tuh blog. Nah di sini kita tinggal manggil ya B misalnya, jadi tidak perlu lagi dipanggil bloknya. Jadi kita echo, misal kita bikin H2, ya, jadi kayak gini. Oke, nah di sini kita tinggal manggil aja B. Oke, B. Oke, misalnya sini ya atau misalnya saya panggil dalam PHP nya dulu. Nah jadi sini B ID. Nah, coba data hasilnya berapa? Atau misalnya blog. Wah tidak bisa juga kan. Wah tidak bisa. Itu sama dengan begini. Nah, jadi dia bedanya. Nah jadi kayak gini nih nama blog. Oh dia malah kecetak. Oh nama blognya apa? Wah dia malah kecetak nih. Oke, sini kita gini aja nih. Sini yang saya panggil B. Nah sini baru nama blog atau ID-nya 51 constant ID.
Nah, oke, kasih aja hilang. Oke, nah di sini kita tinggal echo sih, coba. Nah, di sini tinggal echo B aja, coba di luarnya. Echo B. Oke, hilang dia. Nggak apa-apa. B. ID. Nah, oke. Sasis mobil. Kalau misalnya di sini saya echo dulu, B, nama blog sih saya kasih sambungan aja. Array. Oke. Oke. Sini error, kita lanjutin. Oke, nah di sini ya sebenarnya cukup kita panggil echo B aja sih. Nah, jadi gini, biar lebih jelasnya aja. Echo H5 H5 I looping 14. Oke. Jadi sini blok 1. Dari sini ya saya bikin lagi. Jadi misalnya di sini saya string aja. Nah, kayak gini. Nah, di sini echo H5 H5 juga. Nah, di sini saya kasih judul. Scan aja. Ya, jadi misalnya di sini saya bikin lagi echo ID blok. Nah, saya bikin ID blok 1 /var. Nah, atau di sini ID-nya aja. Nah, ID 1 echo. Nah, di sini judul. Jadi ID-nya 1, ID judul ID judul penulis. Nah, kayak gini contohnya. Atau misalnya kita buat table
Oke, di sini saya bikin tabelnya dulu pakai TML 5. Mohon maaf tadi kalau ke skip videonya, soalnya yang tadi pertama ada masalah koneksi dan juga ya intinya yang pertama masalah koneksi dan ada keperluan sebentar. Nah oke, saat sini saya bikin tabel. Saya bikin TH 3. Oke, di sini TH nya TR DD 2 3. Oke, gini ya, tinggal di border border 1. Nah jadi kayak gini. Nah kita pengennya itu ini juga masuk ke sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, isinya dihapus saja, di Ctrl D. Oke, mantap. Nah, sini TKTML bisa dihapus dan di copy. Yang tadi yang tabelnya saya copy. Nah, sini saya bikin echo. Nah, ini tinggal saya bikin aja. Misalnya sini saya bikin 1. Nah, muncul nih. Nah, ini udah enak banget nih. Sudah. Misalnya di sini ya saya tulis aja ID. Nah, di sini saya tulis aja dulu, saya copy-copyin aja dulu. Jadi ya biar kelihatan lebih rapi dikit lah. Nah, sini table datanya nih. Nah, kita masukin aja for each langsung. Nah, ini apa saja nih? Oke, di sini ya karena pada error saya coba echoin. Jadi ini karena masuk dalam TKTML ke dalam PHP, kita perlu tandakan echo br maaf, kurung kutip 2. Nah, wah, sini agak ribet dan agak banyak. Nah, di sini saya pedein aja. Jadi gimana error? Oh, oke, di sini saya pindahin dulu. Ini ke depan, nah jadi ke sini. Oke, saya pakai table aja. Table. Nah, di sini TH ganti jadi TD. Nah, di sini pakai echo TR. Nah, di sini ya tinggal echo dollar TR. Nah, kayak gini. Oke, coba dilihat hasilnya. Nah, kayak gini. Wah, ini kurang nih.
yang atas ini kita komen aja. Nah, jadi kayak gini. Jadi judul penulis. Nah, ini clubbing nih. Saya taruh B aja langsung dolar B nya. Nah, kayak gini nih jadinya labelnya. Oke, di sini karena sudah ada ya tadi, jadi tidak usah. Nah, di sini saya border 1 kayak gini nih. B. Kalau misalnya sini saya tampilin B dulu, 1 looping pattern. Oke, tidak apa-apa. Oke, daripada ribet-ribet ya coba bootstrap saja, bootstrap 5. Plus table yang border yang ini aja, yang dasar. Nah, yang nggak perlu nih karena hapus saja, kita cuma butuh 1 saja. Nah, oke. Nah, di sini no. Nah, di sini saya kasih dulu echo. Jadi kayak gini. Nah, ini apa saja. Nah, tambahin echo. Nah, kayak gini. Echo. Oke. Echo. Sini echo. Echo. Oke, terakhir lihat hasilnya coba kayak gini. Oke, kenapa kayak gitu? Padahal kita kasih bootstrap, nah ini belum. Jadi ya ambil link CSS-nya aja, copy ke HTML-nya. Nah, udah tempelin. Nah, kayak gitu tuh jadinya. Oke, misalnya di sini ID blog. Nah, di sini misalnya judul, penulis. Nah, aduh, mohon maaf. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, di sini
Nah, jadi ada satu nih. Nah, sebenarnya di Bootstrap itu ada class echo container. Nah, cuma harus kasih class div dulu di class container. Nah, oke di sini ya. Nah, di akhir ini dari sini juga bisa sih echo div. Kasih. Nah, wah, oke, tidak apa-apa. Mungkin di sini salahnya. Nah, betul kan? Nah, kita tinggal tempelin yang atas ke bawah ini. Nah, udah. Oke. Ya, harusnya ya. Dia malah ikut barisnya ya. Oke, misalnya di sini echo-nya saya ini aja. Misalnya di sini saya nyampe itu. Di sini dolar biasa aja. Nah, jadi satu. Oh, sebentar. Oke, satu looping Fadlan. Jadi di sini maksudnya nanti ini ID bloknya 1, judulnya looping, penulisnya Fadlan. Nah, kurang lebih kayak gitu contohnya. Misalnya di sini ya, saya mau masukin ke sini, coba. Oke, sini ya sebenarnya saya cuma perlu ini aja sih. Nah, sini ya variabel B aja. Nah, di sini encodingnya saya hapus. Nah, karena di sini nggak ada tutupannya, jadi error. Nah, jadi kayak gini, satu looping Fadlan. Nah, padahal kita maunya ke samping. Nah, ya sudah, coba aja. Kayak di sini aja nih. Satu looping Fadlan. Lihat samping nih. Nah, kayak gini bener. Tapi di sini ya tulisan hapus. Nah, sudah jadi kayak gini. Betul. Jadi data blok kita sudah berhasil. Nah, di sini biar lengkap aja nih. Karena kebetulan sudah dikasih kelas bootstrap. Udah kita tulis aja H2. Di sini H2. Nah, jadi kita ya karena udah pakai bootstrap udah enak banget. Kopas doang. Jadi kasih aja text center ya, data blog. Nah, jadi kayak gini langsung ke tengah, tulisannya juga udah berubah. Misalnya di sini cari aja tables. Nah, di sini seru banget nih. Nah, oke. Bordered oh cover bukan, atau table active jangan. Border table borders. Oh, nah yang ini. Jadi ntar tabelnya biar lebih agak rapi sedikit. Aduh, tidak ke copy. Mohon maaf. Lihat hasilnya. Oke, nah jadi lebih cakep nih data bloknya. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya apabila
ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.